Para saudara, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Sore Santoso. Kali ini kita akan membongkar misteri ayah angkat Yesus, Santo Yosef. Sebelum kita memulai penelusuran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa, doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kemarin pada bagian pertama kita melihat dalam silsilah Yesus Kristus yang diunggah baik oleh Matius maupun Lukas, itu mengarahkan kepada sebuah perjanjian bahwa keberadaan Yosef yang diurut-urut kemudian oleh Matius sampai dengan Abraham dan oleh Lukas kemudian bahkan sampai Adam dan Hawa, itu menunjukkan bahwa keberadaan Yosef itu bukan kebetulan, tapi sudah direncanakan karena menjadi bagian perjanjian antara Allah dan manusia yang diwakili dalam perjanjian antara Allah dan Abraham. Rupanya Allah menginginkan agar perjanjian itu juga terwujud dalam keluarga. Allah mau bahwa Sang Penyelamat nanti hadir di tengah keluarga. Keluarga harus melalui sebuah pernikahan, perkawinan yang sah. Maka berulang kali ditekankan bagaimana relasi antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, dalam pernikahan, itu penting sekali. Bahkan kemudian nanti kalau kita baca relasi kita manusia dengan Allah, itu dalam kitab Wahyu dikatakan itu seperti pernikahan anak domba. Maka pernikahan menjadi sesuatu yang penting. Maka kehadiran Yosef yang kemudian menjadi suami dari Bunda Maria, menjadi ayah angkat dari Yesus, itu penting posisinya. Karena Allah memang menghendaki demikian. Nah, saudari dan saudara terkasih, cerita yang kita dapatkan dari Injil itu memberi gambaran bagaimana Santa Maria dan Santo Yosef itu sudah bertunangan. Harus kita ketahui satu hal, bahwa pernikahan di dalam tradisi bangsa Israel itu ada dua tahapan. Jadi tahap yang pertama itu adalah pernikahan di mana suami dan istri belum bersatu. Kalau bahasa kita mungkin lebih tepat dengan bertunangan. Tapi mereka sudah menyebut ini pernikahan tahap pertama. Yosef masih tinggal di rumahnya, Maria masih tinggal di rumahnya. Pada fase ini biasanya perempuannya masih muda memang, 13 tahun atau 14.
maka masih tinggal bersama orang tuanya, tapi sudah bisa disebut istri dari si A atau si B. Jadi sudah. Sampai kemudian nanti tahap kedua ketika si suami ini mengambil si istri untuk dibawa pulang dan tinggal bersama. Kita tahu dari penjelasan kitab suci bahwa pada tahap pertama inilah kemudian Bunda Maria mengandung. Jadi mereka sudah suami istri tapi belum pernah berkumpul bersatu. Karena Maria masih tinggal bersama keluarganya dan Yosef tinggal bersama keluarganya. Dan harus kita tahu, orang-orang itu ketat, taat. Mungkin bukan seperti orang zaman sekarang ya, belum masuk tahap pernikahan saja sudah bersatu. Mereka tidak. Ketika belum saatnya, ya belum saatnya. Belum boleh, ya belum boleh. Nah, maka kitab suci memberi kita gambaran. Santo Yosef terkejut, loh, kok Maria sudah hamil, padahal dia belum ngapa-ngapain, karena belum berkumpul. Maka dia sebagai seorang lelaki yang dikatakan di situ lemah lembut hatinya, dia tidak mau mempermalukan Bunda Maria, tidak mau. Dia ingin menceraikan diam-diam, melepaskan haknya sebagai seorang suami, agar dia nanti bisa menikah dengan orang yang pas. Pada saat itulah Allah intervensi, mengirim malaikat untuk memberitahu Yosef bahwa bayi yang dikandung itu bukan dari manusia, tetapi dari Roh Kudus. Lalu diperintahkan agar Yosef segera mengambil Maria untuk dibawa pulang ke rumahnya untuk segera masuk ke tahap kedua pernikahan. Karena memang inilah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa mereka tinggal di dalam sebuah keluarga. Bahwa pada nanti Yesus lahir dari keluarga. Nah, di situ. Dan Yosef kemudian mengambil Maria, membawa dia ke rumahnya. Menurut cerita tradisi, meskipun dibawa ke rumahnya, mereka tidak tidur bersama, katakanlah begitu. Para saudara, kesediaan Yosef untuk mengambil Maria menjadi istrinya dan membawanya pulang ke rumahnya itu seperti sebuah obat. Itu seperti obat yang menyembuhkan, yang membersihkan luka-luka dosa yang dibuat oleh pasangan suami istri yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kemarin kita sudah melihat itu, bahwa garis keturunan yang ditarik oleh Lukas dari Yusuf sampai ke Adam dan Hawa itu mau menunjukkan dulu ada satu pasangan keluarga, suami istri, yang dipilih Allah, diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, tapi mereka merusaknya dengan berbuat dosa. Kesediaan Yusuf sekarang untuk menerima Maria dan membawa dia ke rumahnya itu sungguh-sungguh seperti sebuah obat, di mana Yosef, ya, Anda bisa mengatakan Yusuf atau Yosef. Saya tidak punya pattern yang jelas. Terkadang saya ngomong Yosef, terkadang saya ngomong Yusuf, tapi orangnya sama, ya, orangnya sama. Nah, sekali lagi, ketika Yosef ini bersedia menerima Maria, membawanya pulang ke rumahnya, itu seperti obat yang menyembuhkan luka-luka kemanusiaan karena dosa. Karena dari situ nanti lahir sang penebus, sang penyembuh, obat sejati. Nah, di sini menjadi sangat penting bahwa kebersediaan atau kemauan Yosef untuk mengatakan ya atas perintah Allah ini sangat penting. Para saudara, kesediaan Yosef menerima Maria, kesediaan Maria dan Yosef untuk menjadi suami istri, itu seperti kesediaan seseorang untuk mengenakan rahmat Allah dalam hidup mereka. Santo Paulus menasihati orang-orang pilihan Allah, menasihati kita semua itu dengan sangat indah. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose,
bab 3 ayat 12-14. Saya bacakan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudari dan saudara terkasih, pertemuan kali ini kita tutup dengan doa penyerahan diri kepada keluarga kudus di Nazaret. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, teladan dan pelindung segenap keluarga Kristiani, di bawah naungan-Mu kami serahkan keluarga kami. Bila hidupmu kami renungkan kembali, tergeraklah hati kami untuk menimba semangat-Mu. Bapa Yusuf dan Bunda Maria, sejak terbentuknya keluarga-Mu, nyatalah kesediaan untuk saling menerima dan mendukung, yang ditopang oleh tanggapan-Mu atas panggilan Allah. Seluruh perjuangan hidup-Mu diwarnai oleh iman, ketulusan, dan kerendahan hati, ikut membantu menangkap kehendak Allah yang terwujud dalam tanggung jawab dan cinta-Mu kepada Yesus. Dalam hidup tersembunyi di Nazaret, Bapa dan Bunda bekerja keras, membanting tulang dan hidup sederhana. Asuhlah kami untuk menyambut kehadiran Yesus di antara kami, menciptakan keheningan di tengah kesibukan, berani menyimpan sabdanya di dalam hati, sebagai pegangan hidup persaudaraan sehari-hari. Mau bekerja sama, saling membantu dan meneguhkan, dan bukan menambah penderitaan. Tuhan Yesus, semoga berkat kedudukan-Mu sebagai titik temu dalam keluarga kami, kami bersedia meluangkan waktu untuk saling bertemu, menjalin relasi manusiawi yang matang, sehingga rumah kami terasa mengerasankan, aman, tentram, dan penuh kasih sayang. Ajarilah kami untuk mengambil sikap yang tepat antara tugas dan kepentingan pribadi maupun keluarga. Keluarga kudus Nazaret, kami percaya bahwa dengan menimba semangat hidup-Mu, semakin terpancarlah dari hidup kami kesaksian dan pewartaan mengenai kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.